Apel rutin hari Senin pagi RSU Mardi Lestari segera dimulai. Komandan Berton menyiapkan pasukannya. Latihan, siap, gerak. Pembina apel memasuki tempat apel. Penghormatan kepada pembina apel dilanjutkan laporan. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, apel rutin hari Senin siap dilaksanakan. Laksanakan. Menyanyikan march RSU Mardi Lestari. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itulah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkaitan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keyakinan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kedua bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat pagi, salam kasih. Selamat pagi, Suster Maksi, Pak Woro, teman-teman semua, teman-teman panitia, petugas apel pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan dalam berkatnya. Bapak Ibu, teman-teman, setelah mungkin tahun 2024 ini kita menjalani rutinitas, mungkin akhir tahun ini adalah mengawali nanti banyaknya kegiatan di tahun-tahun depan. Mungkin yang paling dekat teman-teman sudah tahu, kita beberapa waktu belakangan ini kan sibuk mempersiapkan untuk pre-kredensialing dengan BPJS Kesehatan. Karena harapan kita kan seperti yang saya maklum minggu kemarin, nanti kita juga sukses dalam perpanjangan kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang rencananya akan diselenggarakan paling cepat nanti tengah Oktober 2024, tapi gantian dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain. Kemarin pada saat kami menerima surat dan self assessment atau daftar checklist yang harus dipenuhi oleh rumah sakit untuk bisa berpanjang dengan BPJS Kesehatan, ini kami perlu maklum bahwasanya sekarang ini ya peraturan seperti itulah berubah-ubah dan lagi kayaknya tidak lagi menggunakan peraturan peraturan pemerintah yang sebelumnya. Jadi kami mau matur kalau rumah sakit itu pada saat ada kunjungan Bu Evi dan Pak Oka misalnya dari BPJS Kesehatan misalnya dari tahun lalu per 2021 itu kita memakai peraturan namanya PP 47 tahun 2021. Nah, PP 47 2021 itu judulnya adalah penyelenggaraan rumah sakit seperti itu. Nah, ini yang sekarang ini PP itu sudah diganti yang baru menjadi PP itu peraturan pemerintah itu nomor 28 tahun 2024. Nah, kalau tingkatannya itu kan ada undang-undang, lalu peraturan presiden, peraturan pemerintah, lalu nanti peraturan menteri untuk mengatur hal-hal yang lebih teknis seperti itu. Nah, perlu kami sampaikan di selebarannya ada beberapa hal yang menjadi hal yang baru di PP 28 tahun 2024 ini tentang rumah sakit. Jadi ini mulai berlaku, ditetapkan itu mulai berlaku 26 Juli 2024. Jadi sepertinya BPJS Kesehatan itu akan rekredensial dengan tools ini seperti itu. Nah, peraturan ini harapannya bukan harapannya ya, di dalam klausulnya itu adalah peraturan pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 tahun harus sudah disesuaikan oleh rumah sakit untuk penyelenggaraan rumah sakitnya seperti itu. Per ini berlaku maka PP 47 tahun 2021 tentang rumah sakit, penyelenggaraan rumah sakit itu akan dicabut dan tidak berlaku, termasuk peraturan turunan-turunannya, yaitu contohnya konsultan dokter, pelayanan darah, pelayanan kefarmasian, pemberian air susu ibu eksklusif, tradisional, tentang rumah sakit pendidikan, tentang tenaga kesehatan dan lain-lain semuanya itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Nah, cuman kalau dinyatakan tidak dicabut atau tidak berlaku lagi, itu ya sulit juga bagi penyelenggaraan rumah sakit. Sehingga apabila memang peraturan-peraturan yang disebutkan tidak berlaku itu masih harus digunakan sebagai pedoman teknis, itu bisa dipakai asalkan tidak melenceng dari Perpres yang PP yang terbaru ini, sehingga nanti tidak berhenti di jalan lah proses-prosesnya itu. Lalu di PP ini secara khusus juga mengatur yang baru adalah mengenai Dewan Pengawas Rumah Sakit, lalu mengatur mengenai kompetensi manajerial pimpinan Fasyankes, lalu mengatur tentang rumah sakit pendidikan utama bagi para tenaga kesehatan.
lalu mengatur tentang indikator mutu nasional dan indikator mutu fasilitas kesehatan, mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan telemedicine dan telekesehatan. Juga di sini ada hal baru, itu adalah rumah sakit disilakan itu untuk membuat pusat unggulannya. Di dalam penyelenggaraan telemedicine, di dalam penyelenggaraan telekesehatan, RSPPU dan pelaksanaan teknis dan lainnya, nanti akan dibuatkan peraturan-peraturan menteri sebagai peraturan pelaksana supaya lebih jelas. Di sini dia hanya bilang silahkan kamu bikin ini, tapi nanti teknisnya pelaksanaannya sesuai undang-undang, para menteri yang baru mungkin nanti akan membuat peraturan pelaksanaannya. Di sini juga mengatur beberapa hal yang tahun lalu mungkin sudah dihimbau oleh BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan rumah sakit. Contohnya adalah pelayanan darah, pelayanan transfusi, dan pelayanan plasma. Nah, karena tahun lalu itu masih wacana, kalau sudah keluar undang-undangnya seperti ini, biasanya kita tinggal menunggu peraturan menteri untuk pelaksanaan pelayanan-pelayanan yang diajukan di sini. Nah, sebagai informasi saja, mungkin pelaksanaan aturan telemedicine dan telekesehatan itu nanti bisa kita diskusikan bersama, karena saya lihat di sini juga cukup mudah dalam pelaksanaannya. Kalau telemedicine itu adalah pelayanan-pelayanan yang meliputi telekonsultasi, yaitu konsultasi jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis. Lalu telefarmasi, yaitu untuk konsultasi dengan farmasian menggunakan sistem informasi dari pasien dan rumah sakit. Dan pelayanan telemedicine lain sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan kesehatan. Di situ beberapa syarat umum yang harus dimiliki rumah sakit apabila menggunakan telemedicine. Yang satu, punya sarana dan prasarananya, termasuk diantaranya itu adalah komputer dan aplikasi yang telah teregistrasi di Kementerian Kesehatan. Lalu SOP dan ruang lingkup pelayanan telemedicine-nya, dan sistem untuk menjamin kerahasiaan pasien. Jadi nanti selain kemarin kita juga membahas mengenai akan dilaksanakannya program medical check up yang berkembang, mungkin nanti ke depannya kalau misalnya ini bisa dijadikan peluang, kita bisa membahas untuk telekesehatan dan telemedicine. Mengingat juga sekarang itu telemedicine dan telekesehatan kan sebenarnya sudah berjalan, cuma kan belum ada payung hukumnya. Itu kan sekarang banyak aplikasi yang teman-teman semua mungkin bisa berkomunikasi atau chatting dengan dokter ya, baik dari Halo Dokter, dari Halodoc, dari apalah, seperti itu. Cuma kan itu sebenarnya belum ada payung hukumnya. Nah, ternyata sekarang sudah ada payung hukumnya sehingga rumah sakit bisa bergerak untuk memfasilitasi masyarakat. Itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Intinya kami ingin menyampaikan bahwasanya pertama, ya dari tahun ke tahun memang banyak peraturan yang berubah. Yang kedua, di tahun ini untuk penyelenggaraan rumah sakit mungkin juga perizinan nanti di tahun depan, akreditasi di tahun depan. Itu kalau sudah ada payung hukum, misalnya akreditasi tentang indikator nasional mutu dan indikator mutu rumah sakit yang harus ditetapkan, ya sepertinya kita harus menyesuaikan. Kalau tahun sebelumnya indikator mutu nasional kan ada 13, cuci tangan, APD, kepuasan, dan lain-lain itu. Mungkin kalau dirasa harus dirubah dengan adanya PMK ini karena satu dan lain hal, mungkin saja memang bisa dibuatkan peraturan menteri nanti, sehingga siap-siap atau waspada saja, terutama bagi para pekerja-pekerja akreditasi untuk menyiapkan sesuai dengan peraturan yang terbaru. Mungkin itu info singkat yang bisa kami berikan pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam kasih. Pembacaan doa. Marilah berdoa. Menyatakan kita dan Kristus. Ya Allah, kami bersyukur atas segala rahmat yang boleh kami terima hingga saat ini. Terlebih karena hari ini. Terima kasih melalui doa bersama ini
terhadap orang-orang yang akan kami layani. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu agar penanian kami ini sungguh dapat dirasakan dan berhasil guna bagi mereka semua. Semoga kebersamaan di antara kami hari ini semakin menguatkan dan menyemangati kami semua dalam tugas pelayanan kami. Mampukanlah kami untuk belajar dari kekurangan dan kelebihan kami, agar untuk selanjutnya